Namaku Via. Aku bersekolah di salah satu SMK swasta yang berada di kota Bandung. Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Kamis. Sekitar jam 4 sore, aku pulang dari sekolahku. Saat itu aku pulang menggunakan taksi online, menuju daerah rumahku yang berada di daerah Cisarua. Saat aku turun dari mobil taksi online itu, aku menyeberang melewati ke arah gang menuju rumahku. Saat melewati gang tersebut, keadaannya sangat sepi. Aku berjalan melewati tempat itu dan tiba-tiba sayup-sayup ku dengar ada perempuan yang sedang memanggilku. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan melihat ke arah bangunan itu. Di sana ada rumah yang tidak terlalu besar dan terlihat seperti tidak berpenghuni. Fokusku langsung tertuju pada sebuah jendela rumah itu. Tapi setelah kulihat ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Pikirku saat itu mungkin hanya perasaanku saja. Aku pun langsung bergegas menuju rumahku. Sampai di rumah aku pun mandi. Setelah mandi dan sedikit membereskan kamarku, tiba-tiba saja saat itu perutku terasa lapar. Dan kebetulan karena di rumah tidak ada siapa-siapa, aku langsung bergegas mengambil dompetku dan berjalan keluar. Aku pun berjalan menuju warung makan yang ada di depan gang rumahku untuk membeli makanan. Dan mau tidak mau, untuk menuju warung makan itu aku harus melewati rumah yang tadi. Aku berjalan sedikit agak cepat tanpa melihat kanan kiri. Dalam hatiku, aku hanya ingin segera sampai dan membeli makanan. Namun, entah kenapa tiba-tiba aku sedikit penasaran dengan suara yang tadi ku dengar. Hingga saat tepat berada di depan rumah itu, aku sejenak terdiam dan melihat ke arah jendela tadi. Kulihat suasana di rumah itu memang tampak sepi. Aku pun melanjutkan lagi perjalananku. Sampai di tempat makan, aku pun memesan makananku dan memakannya di sana. Iseng-iseng aku pun bertanya pada ibu penjual makanan itu. "Bu, punten, kalau rumah yang ada di tengah gang itu rumah siapa sih, Bu? Kok sepi ya? Tapi kalau sepi, tadi kok pas saya lewat sana berasa ada yang manggil ya, Bu ya?"
Mendengar pertanyaanku, ibu penjaga warung itu pun hanya terdiam kaget menatapku. Seakan tidak ingin menjawab lebih banyak tentang pertanyaanku itu. Aku pun terdiam sesaat saat melihat gelagat ibu itu yang sedikit aneh dan tidak mau menjawab semua pertanyaanku. Saat itu, aku memutuskan untuk segera bergegas pergi. Dan selama perjalanan pulang, pikiranku hanya tertuju pada rasa penasaranku malam itu. Aku pun berjalan lagi melewati rumah yang ada di tengah gang itu. Dan saat aku melewati rumah itu lagi... Astaga! Aku melihat seorang perempuan memakai baju berwarna hitam panjang. Rambutnya terurai panjang menutupi mukanya. Saat kulihat lagi sosok itu, kurasa ada yang janggal dengan perempuan itu. Kulihat dia tidak bergerak sama sekali. Hanya terdiam berdiri membelakangiku, tepat di depan pintu rumah itu. Karena penasaran, kuperhatikan terus perempuan itu, dan ia lalu masuk ke rumah itu. Jalannya agak aneh. Dia menyeret kakinya sedikit dan terlihat agak pincang. Suasana pun mendadak hening saat itu. Aku pun terus memperhatikannya sampai ia pun masuk dan menutup pintu rumahnya. Tuh kan, ada penghuninya. Kirain emang rumah kosong. Aku pun menghiraukan rasa penasaranku itu dan lanjut berjalan. Sampai refleks aku melihat ke arah rumah itu lagi. Dan kini kulihat ke arah jendela. Wanita itu berdiri dan melihat ke arahku. Kulihat jelas bahwa tangan perempuan itu melambai-lambai ke arahku. Seperti menyuruhku untuk menghampirinya. Karena penasaran, aku pun berjalan menuju rumah itu. Setelah aku buka pintu pagarnya, aku pun berjalan menuju pintu rumah itu. Sampai ketika aku sudah sampai di depan pintu rumah itu, pintu pun terbuka dan kini sosok perempuan berambut panjang itu tepat di hadapanku. Perempuan yang memakai baju hitam panjang seperti dress, namun rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Membuatku tidak bisa melihat jelas muka perempuan itu. Setelah berapa lama aku memandangnya, tiba-tiba masuk aja. Dengan sedikit kaget, aku pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Entah kenapa keringat dinginku mulai bercucuran saat itu.
Aku pun dipersilahkan untuk duduk di kursi yang ada di ruang tamu itu. Mataku mulai menerawang. Sekilas, aku melihat rumah ini sangatlah sepi dan seperti tidak berpenghuni. Barang-barang yang ada di sana pun usang dan berdebu. Tak lama setelah menutup pintu, perempuan itu pun duduk tepat di depanku. Perlahan, perempuan itu mulai memegang rambutnya yang panjang, seakan-akan mau mengurai rambutnya itu. Entah kenapa, perasaanku sudah mulai tidak enak. Dan tiba-tiba saja, ketika perempuan itu mengurai rambutnya yang menutupi wajahnya itu, astaga! Kini terlihat sebuah wajah yang sudah hancur berlumuran darah. Bola matanya membelalak dan mengeluarkan darah. Hidung dan bibirnya sudah tidak berbentuk lagi dan perempuan itu pun mengayunkan tangannya seakan mengajakku untuk lebih mendekatinya. Ketakutan, aku pun langsung berlari keluar dari rumah itu. Sampai akhirnya aku keluar dari rumah itu dan berlari menuju arah rumahku. Cepat-cepat aku menuju kamar dan langsung mencoba untuk tidur. Mencoba menutupi diri di dalam selimut. Namun tiba-tiba saja, samar-samar masih terdengar suara tertawa itu seperti mengitari telingaku. Astaga! Saat itu ada yang meraba tanganku secara perlahan dari luar selimutku itu. Tangannya terasa sangat dingin sampai, ya Tuhan, selimutku ditarik dan kulihat sosok perempuan tadi berada tepat di depanku. Ia terlihat seperti melayang, tepat melayang di atas tempat tidurku. Aku pun hanya bisa terdiam kaku dan hanya bisa berdoa sambil menutup kedua mataku. Sampai ku dengar ada yang membuka pintu kamarku. Dan ketika kulihat ternyata itu adalah ayahku. Aku pun ditenangkan olehnya. Aku akhirnya menceritakan apa yang aku alami tadi. Ayah pun bercerita bahwa dia mendapat kabar dari tetangga bahwa rumah yang ada di dekat gang itu memang sudah tidak ada penghuninya sejak sebulan lalu. Katanya ada kejadian mengenaskan di rumah itu. Karena telah terjadi pembunuhan yang menewaskan salah seorang anak dari pemilik rumah itu. Entah apa yang bisa terjadi, warga di sini pun masih belum mengetahuinya. Namun yang pasti, setiap malam Jumat, biasanya warga yang ada di sekitar sana sering diperhatikan oleh sosok yang tidak mereka kenal. Dan mungkin sosok itu adalah sosok yang tadi mendatangiku.